Ciblek Mania dimanapun Anda berada. Kali ini gue bersama Om Yahya nih, suhu Kamdur. Gue bakal minta jawaban dari Om Yahya tentang Ciblek. Di grup banyak banget yang posting-posting pertanyaan-pertanyaan tentang Cibleknya begini begitu. Gue bakal minta jawabannya dari suhu langsung. Ya. Ini judulnya Q&A. Oke Om Yahya, Ya, tolong bantu jawab nih, banyak pemula yang nanya di grup. insya Allah kalau kita bisa jawab ya kita jawab, kalau enggak kita cari bareng-bareng. Asik. Mumpung ada suhu Akila nih, Bang Marta, jauh-jauh. Dari mana nih, Bang Marta? TPU. TPU. TPU Karet Bipak. Oke, kita langsung ke grup Ciblek Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, masteran Ciblek yang bagus cocoknya pakai suara burung apa ya? Kalau yang lebih cepat masuk itu memang lebih bagus itu suara cigun, suara jiwa, ciblek sawah. Kalau mau lebih bagus tuh kalau memang cibleknya itu cerdas itu biasa pakai murai air, itu lebih rapat nanti brandnya. Burung murai air. Atau ya kalau emang di rumah ada kenari paling minimnya itu tempel kenari, kalau tapi brandnya nggak rapat. Biasanya kalau deket kenari biasanya brand standaran maksudnya. Berarti Dan variasi ya. favorit para breeder apa pemain Ciblek tuh kalau masterin pakai cigun ya? Ya, atau cisau. Kalau cisau itu ruannya lebih ngayun, jadi lebih cepat nangkep ke burung. Dibanding kalau cigun volume mungkin lebih kencang. Kalau cisau itu dia suaranya lebih pelan tapi rapat kalau dia. Jadi cepat masuk ke burung cibon, Ciblek kebon. Oke, untuk pemasteran lolohan diutamakan pakai cigun, bisa pakai murai air, bisa pakai kenari, bisa pakai burung-burung prestasi, Ciblek prestasi lah yang otomatis sudah ada brandnya. Pertanyaan kedua, cara mengatasi Ciblek kristal paut, bulunya ngembang dan sayapnya turun, itu kenapa itu? Kalau menurut saya ya, itu burung kurang extra fooding. Yang pertama, yang kedua itu burung jemurnya kurang kuat. Kayak gitu. Dia turun burung itu burung-burung yang nggak kondisi. Ya kalau ngobatinnya ya harus konsisten dari penjemurannya, dari extra foodingnya. Itu benar-benar harus konsisten. Kalau kita penjemurannya kurang ya pasti burung akan melembung dan nggak akan bagus. Birahinya juga kurang bagus. Berarti faktor dari bulu ngembang dan sayap turun itu karena Ciblek kurang rawatan dari extra fooding sama penjemurannya gitu ya? Kurang konsisten. Kurang konsisten. Ya. Usahain tuh kalau jemur tuh di matahari yang paling bagus antara jam 8 sampai jam 10. Kayak gitu. Ini, ada lagi pertanyaan ketiga. Bagi settingan Ciblek di lapangan, soalnya baru pertama kali bawa ke lapangan. Kalau menurut pengalaman saya nih ya, Yang baru pertama kali dibawa untuk ke baru pertama kali, Ya. usahain ketika kita datang ke lapangan, jangan langsung dekat dengan ciblek-ciblek lain yang gacor. Usahain dibawa jauh dulu sendirian atau ditempel betinanya. Kalau dia udah mulai menguasai adaptasi sama lingkungan sekitar, udah mulai bunyi, bolehlah kita coba temuin sama yang lebih gacor dari dia. Kalau emang udah bunyi berani ngotot, berani ngelawan, nah cobalah digantang, cari lagunya kayak gitu. Kalaupun dia masih nyari lagu masih takut, digantang aja, yang penting dia bunyi aja digantang itu udah seneng banget. Nah mungkin sesi keduanya baru coba mulai di ngobok nyari lagu kayak seperti itu aja kayak gitu. Yang penting jauhin aja, jangan langsung disatuin ke ciblek-ciblek lain, dideketin, karena kan berpengaruh pada mentalnya juga nanti. Karena kan di rumah itu ciblek berbeda sama di suasana di lapangan. Seperti itu kurang lebih sih. Oke, berarti settingan Ciblek yang untuk pertama kali orang awam ke lapangan, coba dibawa ke jauh dulu, bawa jauh dari Ciblek-ciblek gacor. Tujuannya agar tidak tertekan, tidak drop mental, tidak dokem lah, berakibatkan dokem. Jauh dulu ketika sampai 8 sampai bunyi
baru mungkin bisa silaturahmi, bisa ngumpul, bisa koloni sama pemain ciblek lainnya. Betul. Pertanyaan keempat, kenapa ciblek saya suka matain bulunya? Itu bisa dibilang ya over birahi. Saya pernah ngalamin, burung saya juga ada yang seperti itu. Kalau menurut saya, kalau ciblek yang sering matain bulu itu udah karakter. Ketika dia over birahi memang seperti itu kan, ada yang sayap yang dipatahin, ada yang buntut, ada yang matok kaki. Nah ini kalau yang tipikal matok buntut itu dia udah karakternya, dia ketika dia over birahi dia itu bakal mutusin buntutnya. Itu persis kayak ciblek saya tuh, si beton, seperti itu. Oh kalau Berarti saya pernah Bang ya, selama dia kagak matahin leher. kalau saya untuk mengatasinya itu, saya tempel betina sama saya. Betinanya saya masukin. Betinanya benar-benar saya masukin ke dalam kandang biar dia itu sedikit birahinya tertumpahkan kepada betinanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih dengan metode kayak gitu dia udah nggak cabul lagi. Nah ketika betinanya saya ambil lagi, saya umpetin ya dia matahin lagi. Intinya sih betinanya dimasukin betina, kalau kita mau ke lapangan juga ditempel aja walaupun pakai kandang kecil. Kalau hariannya dibarengin aja sama betinanya. Seperti itu sih kalau pengalaman saya. Oke. Lanjut pertanyaan kelima. Tolong masukannya. Gimana cara ngobatin ciblek yang suka salto? Sama lagi dengan pengalaman saya, pernah punya ciblek yang sering salto. Itu biasanya itu sudah memang karakternya dia, dari dia kecil udah sering senang salto. Sebenarnya kalau ciblek yang sering salto itu memang untuk menghilangin saltonya itu memang nggak ada obatnya. Cuman mungkin kalau buat mengurangi agar dia nggak salto itu kita ada, misalnya di atas kandangnya itu ada taruh benang-benang kayak benang jahit atau benang pancingan kayak gitu. Jadi biar dia mengurangi gerak dia buat salto kayak seperti itu. Atau di atapnya itu dipasang terpal kayak seperti itu sih kalau pengalaman saya sih. Atau bisa juga ditaruh di kandang kecil. Tapi kalau di kandang kecil juga tergantung dianya nyaman atau enggak di kandang kecil itu. Kalau dia nggak nyaman ya kita pakai metode seperti taruhin benang atau atapnya ditaruhin karpet aja. Berarti ciblek itu dengan karakternya sebenarnya salto itu karakter ya? Karakter itu nggak ada obatnya itu. Mau diapain juga dia nggak bisa salto. Oke. Kita lanjut pertanyaan 6. Ya. Bagaimana mengatasi anakan ciblek suaranya serak, lemas? Anakan ciblek lemas, serak. Biasanya serak. Itu dia serak, ada beberapa faktor sih, diantaranya dia ada yang dia salah makan, mungkin seperti makan lalat biasanya tuh suka serak juga. Atau bisa jadi dia langsung lemes, bisa jadi berakhir dengan kematian kayak gitu. Ada juga yang seraknya itu karena minuman yang nggak pernah diganti kayak gitu, jadi minumannya kotor seperti itu. Nah kalau buat untuk ngilanginnya, kalau saya tuh lebih ke kasih larutan. Ketika dia habis dijemur jangan kasih minum apapun. Nah ketika dia habis kelar dijemur, angin-anginin kasih minum larutan. Kalau saya biasanya selain larutan saya kasih obat penambah stamina kristal. Ya kristal banyak dijual di online, ada yang mahal ada yang murah, tergantung versinya mau yang mahal apa yang murah. Itu buat naikin volume. Jadi poin pentingnya biar ciblek anda nggak serak, sering-sering ganti air minumnya. Jangan sampai berlumut, apalagi berlendir tuh. Jangan sampai. Oke, next. Gimana cara buat naikin birahi ciblek yang kurang birahi? Sebenarnya ya kalau masalah birahi itu udah sering dibahas juga ya kalau di dunia online tuh, Facebook atau dan lain-lainnya. Ya nggak jauh beda lah dari yang lain. Ya nambahin ekstra puding aja, di ekstra pudingnya tuh ditaikin. Yang tadinya 5 ya jadi 7, kalau kurang lagi jadi 10. Nah, selain itu juga yang nggak mungkin 10 tuh menurut saya kebanyakan kalau kata saya. Ya ekstra pudingnya ditaikin,
Nah, kalau emang dia kurang birahi, cobalah pakai betina juga. Kita kembali ke betinanya lagi. Cari betina yang lenje, kita tempelin. Kalau saya sih, kalau ini pengalaman saya ya, buat naikin mental burung tuh saya ketika lagi dijemur, saya tempelin sama ceweknya. Nah, dia ketemu ceweknya pas lagi dijemur aja, pas lagi mandi jemur aja ketemu ceweknya. Kadang saya kalau lagi matahari bener-bener panas terik di antara jam 1 itu, saya tempel betinanya sambil dikeredong, tapi keredongnya buka dikit. Nah, dia jatuhnya kayak sauna lah. Itu cara saya buat naikin birahi burung. Banyak sih burung-burung yang lupa gantangan saya coba terapi kayak gitu. Terus yang kedua itu ada lagi selain pakai cewek itu kita harus punya namanya tandeman. Jadi kita di rumah tuh ada teman pukulnya dia. Saut-sautan. Enggak cuma saut-sautan, jadi tempel sampai dia, tapi jangan sampai kena. Gitu. Nah, kalau ketika dia udah mulai ngadu-ngadu berdua, kasih jari kita, dia matok jari kita, dia matok jari kita. Minimal itu setiap habis mandi jemur tuh 5 menit lah. Adegan seperti itu dilakuin. Adegan. Nah, nanti ketika kita di lapangan dibawa juga dua-duanya. Jangan deketin sama burung-burung yang gacor yang lain. Udah ketemuin aja dia berdua tuh, ajak berantem aja dulu. Itu pernah saya coba di burung saya dulu yang namanya Cilong sama Santana. Itu dulu dua burung rusak, tapi sekarang burungnya nggak tahu dari mana. Tapi bisa balik mentalnya, bisa gila lagi. Sebenarnya seberapa penting sih kita tuh miara ciblek, punya betina, punya cewek, itu seberapa penting cewek? Kalau saya sangat penting, karena ini namanya makhluk hidup, itu pengen punya pasangan. Begitu juga dengan kita. Makhluk hidup yang nggak jauh beda, mereka juga pengen gitu punya betina. Walaupun keadaan kayak gimana pun, itu kita harus punya betina. Kan di saat dia lagi drop, ya lagi nggak mood, dia tuh butuh betina buat penyemangat. Seperti itu. Apalagi kalau betinanya tuh lenje seperti itu. Terus juga kalau di saat dia birahinya terlalu tinggi pun, betinanya bisa menstabilin birahinya dia. Sebenarnya sih kalau seberapa penting, sangat penting. Kalau Anda pemain Cibleker, minimal punya betina satu aja yang lenje. Next, cara cabut ekor yang rusak gimana? Cara nyabut ekor yang rusak nih. Kalau patah. Kalau saya mungkin sama caranya teman-teman. Saya tangkap burungnya. Kalau saya pakai metodenya air anget. Kalau saya air anget dulu, saya olesin ke buntut yang mau saya cabut. Ketika udah saya olesin, tetesin air anget, baru saya cabut pelan-pelan. Seperti itu sih, lebih mudah nyarinya yang patah-patah tuh kalau dalam keadaan basah. Kalau air hangat kan dia cibleknya nggak terlalu sakit mungkin kalau kita cabutnya. Seperti itu sih kalau pengalaman saya mah kalau buat nyabut. Berarti harus dibasahin dulu ya? Iya, dibasahin dulu. Jadi sebelum Anda cabut bulu yang rusak, yang patah, alangkah baiknya ciblek Anda dibasahin dulu, baru setelah basah, tenang, baru bisa dicabut. Kalau dalam keadaan kering, kalau bisa jangan, soalnya sehingga pernah dapat cerita dari teman-teman juga, itu bisa berpengaruh pada mental burung. Stres? Bisa jadi stres, yang tadinya ngunci jadi nggak ngunci, mungkin lebih ke mentalnya nanti dia, karena berasa ada yang dia rasain. Next, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Pertanyaan lagi. Oke. Gimana cara ngatasin ciblek yang mandek? Udah seminggu nggak mau bunyi. Itu dikarenakan apa? Apa maksudnya dia nggak bunyinya apa habis perjalanan jauh? Apa gara-gara sangkara jatuh? Oh, sangkar jatuh. Ya, jadi udah gacor, sangkara jatuh, tiba-tiba mandek, males bunyi. Gimana tuh cara mengatasi? Kalau cara mengatasi ciblek yang habis kena kecelakaan lah jatuhnya, jatuh kandang atau dia pasti stres. Sekalipun dia ciblek lapangan, walaupun dia bunyi, tapi dia ngerasa ada yang mulai dia takutin, masih kebayang-bayang sama dia waktu pas dia jatuh itu. Jadi kalau untuk ngobatinnya, paling kalau saya nggak keluarin burung itu, saya kredong full sama saya, dan airnya itu saya lebihin, saya tambahin. Kayak kroto itu sangat penting, saya kasih kroto full
sampai seminggu pokoknya. Saya kredongin aja tuh di dalam, biar dia tuh tenang aja di dalam kredong dulu, biar kita tenangin aja dulu. Pakai cewean juga. Cewean itu sangat penting. Sekali lagi saya kembali lagi, itu cewean itu sangat penting. Buat mental burung, naikin birahi atau buat stabilin birahi. Berarti cara mengatasinya ketika ciblek Anda jatuh, stres, mandek, tempel cewean, air penuh, kerodong. Kalau bisa di minumannya itu dikasih vitamin juga. Ya banyak kok dijual. Vitamin apa yang biasa? Kalau saya biasanya pakainya tuh ada Ebot Fit, Biojana, atau pakai Ebot Jos. Yang standar aja. Kalau Vitasol kan terlalu keras atau metabolis, kita pakai yang enggaknya nggak terlalu berefek berat buat burung. Oke, saya kira cukup Om Yaya membantu. Moga-moga para pemula atau teman-teman ciblek dengan jawaban-jawabannya dari Om Yaya ini sangat membantu dan makin bersemangat. Tetap jangan menyerah, melihara ciblek sejuta misteri. Tetap gantang, tetap cari komunitas biar bisa makin tahu cara miliknya ciblek, banyak temen dari ciblek. Pokoknya jangan gampang menyerah melihara ciblek. Kalau takut kalah jangan bicara soal perjuangan. Terus Oke. mantap.